Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Azizi. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam YN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester Psikologi Komunikasi. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai seseorang yang sangat alim, sangat sabar, sangat tabah, dan juga sangat bijaksana. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sebut sebagai Gus Dur. Nah, jadi ceritanya itu begini. Pada suatu ketika, ada seorang laki-laki yang berbeda pemahaman dengan Gus Dur. Lantas laki-laki tersebut pun mengecam dan juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Gus Dur. Tetapi anehnya Gus Dur hanya diam. Beliau dengan sabar mendengarkan dan juga tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Sampai laki-laki tersebut pergi, murid yang ada di sebelah Gus Dur itu pun bertanya kepada Gus Dur, "Gus, kok Gus Dur nggak membalas cacian dari laki-laki tersebut?" Gus Dur pun menjawab dengan santai dan dengan tenangnya kepada muridnya. Malahan Gus Dur balik bertanya kepada muridnya tersebut, "Jadi begini, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak mau menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" Ya, menjadi milik sang pemberi, ya kan Gus? Nah, begitu pula dengan kata-kata kasar yang tadi. Karena aku tidak mau menerimanya, maka kata-kata itu akan kembali menjadi milik pemberi. Dia harus menyimpannya sendiri, bahkan dia tidak menyadari, karena nanti dia harus menanggung akibatnya di dunia dan juga di akhirat. Setelah memberikan jawaban kepada muridnya tersebut, Gus Dur pun melanjutkannya dengan memberikan nasihat kepada muridnya tersebut. Karena energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan itu hanya akan membuahkan penderitaan hidup. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Demikian halnya jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena pada sejatinya mereka itu hanya sedang membuang sampah hati mereka. Jika kamu hanya diam, maka sampah itu akan kembali menjadi milik mereka sendiri. Tetapi kalau kamu menanggapinya, berarti kamu menerima sampah tersebut. Hari ini begitu banyak sekali orang yang hidup dengan membawa sampah hatinya, baik itu sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, dan penyakit hati lainnya. Maka jadilah kita orang yang bijak. Dan pada akhirnya Gus Dur pun memberikan wejangan atau nasihat kepada muridnya ini, yang menurut saya ini adalah salah satu nasihat dari Gus Dur yang sangat bijaksana dan juga sangat mengena dalam hidup saya. Seperti ini: apabila kamu gak bisa memberi, janganlah mengambil. Kalau kamu terlalu sulit untuk mengasihi, janganlah membenci. Kalau kamu tidak dapat menghibur orang lain, janganlah membuatnya sedih. Kalau kamu tidak bisa memuji, janganlah menghujat. Apabila kamu tidak dapat menghargai orang lain, janganlah menghinanya. Dan apabila kamu tidak suka bersahabat, janganlah bermusuhan. Jadikanlah setiap hari dalam hidupmu ini adalah sebuah pembelajaran dan juga mawas diri. Gitu aja kok repot. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Gus Dur tersebut adalah di luar sana itu pasti ada banyak sekali orang yang membenci kita, banyak sekali orang yang iri dengan kita. Tetapi nggak semua orang seperti itu. Ada juga orang yang menghargai kita, ada orang yang menyayangi kita. Tetapi apabila ada orang yang membenci kita, ada orang yang memaki-maki kita, ada orang yang menghina kita, kita harus tenang, kita harus sabar, dan juga kita harus tetap bijaksana dalam menanggapi mereka. Karena seperti tadi, sebenarnya mereka itu hanya sedang meluapkan emosi mereka. Mereka sedang membuang sampah hati mereka. Kalau kita menanggapinya, itu sama saja kita menerima sampah dari mereka. Tetapi kalau kita hanya diam dan tenang serta mendengarkannya saja, maka sampah tersebut akan kembali pada mereka. Karena jika kita menanggapinya, maka masalahnya akan semakin berlarut dan juga akan menjadi mudarat bagi diri kita dan juga orang di sekitar kita. Oleh karenanya,
Mari kita tetap sabar dan tenang jika kita menghadapi situasi seperti tadi. Mungkin itu saja. Nah, jadi kaitannya dengan komunikasi interpersonal, cerita tadi dapat disimpulkan bahwa dalam cerita tersebut terdapat 3 orang yang saling berkomunikasi. Dan dari 3 orang tersebut masing-masing memiliki cara penyampaian pesan yang berbeda-beda. Semisal tadi ada si pembenci, Gus Dur dan juga muridnya. Si pembenci tersebut menyampaikan pesannya kepada Gus Dur dengan rasa penuh emosi, dengan pesan negatif berupa ujaran kebencian. Dan oleh Gus Dur ditanggapi dengan respon yang santai dan juga tenang. Dan si murid pun juga memiliki respon, yaitu setelah melihat kejadian antara Gus Dur dan si penghujat, si murid tersebut merespon dengan respon rasa penasaran dan juga rasa heran terhadap Gus Dur. Kenapa kok Gus Dur bisa sesantai itu jika dihujat oleh seseorang? Nah, jadi ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang melibatkan satu orang lebih dari satu orang, dan dalam cerita tadi kasusnya tersebut adalah 3 orang. Nah, jadi ada keterkaitannya ya antara cerita tadi dengan komunikasi interpersonal. Jadi sepemahaman saya, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terutama saat kita berinteraksi dengan orang lain. Karena komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang. Dan jika lebih dari satu orang, itu artinya kita akan berinteraksi dengan orang lain. Seperti kita mengobrol, kita saling perhatian, kita saling berinteraksi, kita saling menduga-duga, bahkan saat kita saling berprasangka itu juga merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.